Pernahkah Anda bertanya, bagaimana mungkin manusia di alam materi berkomunikasi dengan Tuhan yang Maha Qadim? Apakah mungkin ada jembatan antara dunia fisik yang terikat ruang dan waktu dengan alam ruhani yang kekal dan tak terbatas? Jika itu mungkin, siapa atau apa yang menjadi jembatan itu? Inilah rahasia besar sistem wasilah, dan kunci utamanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Mbah Mun Ajat Karimullah yang mengamput channel tasawuf dalam perspektif ilmiah eksakta, sebuah labirin yang menyatukan sains, kesadaran, dan spiritual. Dengan sains yang berbasis akal rasional, secara nyata mengkoreksi dogma-dogma agama, sekaligus menggugah kesadaran manusia pada dimensi tinggi, dimensi rohani yang tidak terikat ruang dan waktu. Kami adalah penganut tarekat Qadim atau tarekat arwah yang tergabung dalam majelis zikir tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara yang fokus pada eksplorasi sisi rohani manusia dengan tujuan utamanya yaitu udkhulu fis-silmi kafah. Berislam harus kafah, beragama harus sempurna, tidak berhenti di level dalil dan ritual. Lebih dari itu, menembus ruang rohani yang qadim, yang merupakan esensi dari spiritual yang tidak lapuk oleh zaman. Bahasan kali ini adalah sesuatu yang paling pokok dalam berspiritual, yakni sebuah infrastruktur rohani yang kita kenal dengan tali wasilah. Ini adalah sebuah sistem qadim yang permanen, yang ada mendahului alam dunia ini. Namun, sedikit sekali umat yang paham terminologi wasilah. Kalaupun pernah mendengar, namun telah mengalami distorsi yang amat lebar dan melenceng jauh dari esensinya. Bahkan lebih parah lagi, wasilah dengan mendatangi makam-makam dan mengirim doa, Al-Fatihah, dan semisalnya. Orang hidup minta pada orang yang telah mati. Logika apa yang sedang dibangun? Tasawuf ilmiah eksakta membongkarnya dari perspektif ilmiah yang rasional dan spiritual yang ma'rifatullah. Para pemerhati channel Mbah Mun Ajat Karimullah yang rindu untuk terbuka rohaninya, atau yang akal rasionalnya berontak mempertanyakan dogma-dogma agama dimanapun Anda berada. Pernahkah Anda bertanya pada diri Anda sendiri, bagaimana manusia yang materi di alam dunia ini bisa terhubung dengan Tuhan yang Maha Qadim, yang laisa kamitslihi syai'un? Tidak hanya berbeda jarak, tetapi berbeda secara dimensional. Inilah rahasia besar tali wasilah atau sistem wasilah. Sistem wasilah dapat dianalogikan sebagai spiritual interface antara makhluk dan khalik. Dalam ilmu eksakta dibutuhkan adaptor atau penghubung antar dimensi agar sinyal dari satu realitas bisa diterima oleh realitas lainnya. Dianalogikan dengan transformator atau transducer atau portal dimensi dalam fisika teoritis seperti wormhole atau lubang cacing. Pemirsa dimanapun berada, kita mengenal
dalil terkait wasilah adalah sebagaimana Quran Surat Al-Maidah ayat 35 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya. Kata wasilah bermakna sebagai penghantar atau transmitter atau jembatan penghubung. Namun esensinya ia adalah dimensi kodim, ia entitas kodim. Dan ternyata kalau kita cermati, pesan dari Al-Maidah 35 ini adalah ayat dimensional. Yang pertama adalah manusia yang beriman. Keimanan adalah sesuatu yang kodim, yang tidak bisa dideteksi oleh panca indera kita. Demikian juga ajakan untuk bertakwa. Takwa juga sesuatu yang kodim, yang tidak bisa dijangkau oleh pembaca virtual kita. Dan orang yang beriman disuruh bertakwa dan selanjutnya disuruh untuk mencari wasilah. Dan ternyata ketiga hal tersebut, iman, takwa, dan wasilah adalah dimensi kodim. Sehingga mencari wasilah tidak mungkin kita dengan melaksanakan syariat dalam perspektif fisik. Karena ini kodim, maka harus melalui hal yang sifatnya rohani. Dalam tasawuf ilmiah eksakta, wasilah adalah sebuah sistem kebersambungan rohani yang menjadi saluran energi ilahiyah antara hamba di dunia ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam Maha Qadim melalui ruhani Rasulullah. Oleh karenanya, Rasulullah berfungsi sebagai adaptor dimensional. Dalam istilah eksakta, adaptor adalah alat yang menyesuaikan dua sistem yang berbeda agar bisa saling terhubung. Dalam dimensi spiritual, Rasulullah adalah adaptor antara dimensi dunia dan dimensi Maha Qadim. Sehingga secara sederhana ada tiga entitas, yakni manusia di dunia ini, kemudian ruhani Rasul di alam Qadim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam Maha Qadim. Rasul tidak hanya membawa wahyu sekali di masa lalu, tetapi ruhani beliau adalah saluran permanen antara alam dunia dan alam qadim, dan bersambung kepada alam ketuhanan. Hal tersebut didukung dalam Quran Surat An-Nisa ayat 64 yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan jika mereka ketika menzalimi diri mereka datang kepadamu, dalam kurung ya Muhammad, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Di sini sudah jelas bahwa Rasul sebagai penghantar untuk memohonkan kepada Allah atas dosa-dosa dan tobat yang dimintakan oleh umat. Ayat lain yang semisal adalah Quran Surat An-Nisa di ayat 59. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ayat ini menggambarkan konstruksi dari sistem wasilah. Allah di Maha Qadim, Rasul di alam Qadim, dan seorang ulil amri di zamanmu. Artinya, Allah dan Rasul itu Qadim dan permanen. Sementara ulil amri, dia menempati ruang baharu di dunia ini yang ada umur teknisnya dan bisa berganti seiring waktu.
Adaptor dimensional sesungguhnya dikenal juga dalam agama lain. Semisal umat Kristiani pun mengenal bahwa Rasul Isa atau Yesus juga berfungsi sebagai adaptor dimensional. Sebagaimana Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes ayat 6. Hal ini sangat jelas bahwa yang dimaksud Bapa adalah Tuhan dan Yesus adalah sebagai adaptor dimensional. Dalam keyakinan Islam, Nabi Isa juga seorang Rasul. Artinya beliau juga entitas rohani dan beliau menempati alam qadim yang berfungsi untuk menghantar sebagai adaptor dimensional. Nabi Muhammad, Nabi Isa atau Yesus adalah nama atau wujud zahir manusia di dunia, tapi rohanianya adalah roh yang sama. Itulah rohani Rasul di alam qadim. Nabinya atau manusianya bisa berubah di setiap masa, di setiap umat dan setiap zaman. Namun rohaninya itu juga. Oleh karenanya ada ayat yang melarang untuk membedakan Rasul sebagaimana Al-Baqarah 285. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Pemirsa dimanapun berada, secara teori fisika pun kita mengenal tentang dimensi yang lebih tinggi dan entitas yang abadi. Dalam teori superstring atau M-teori, alam semesta melebihi dari 4 dimensi, bahkan disebutkan sampai 11 dimensi, di mana entitas berdimensi lebih tinggi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, bisa eksis sekaligus di banyak tempat. Demikian halnya teori tentang Einstein-Rosen bridge atau jembatan Einstein-Rosen menjadi analogi ilmiah bagaimana realitas rendah alam materi ini yang 3 dimensi ini bisa terhubung ke realitas tinggi, ke dimensi qadim melalui jembatan medan. Itulah fungsi rohani Rasulullah. Walaupun Einstein waktu itu belum bisa membuktikan, pun sampai sekarang belum bisa membuktikan. Namun secara konseptual hal tersebut tidaklah berbeda nyata dengan konsep sistem wasilah. Oleh karenanya, rohani Rasulullah tidaklah mati. Ia abadi, ia permanen, karena ia menjalankan fungsi-fungsi pewahyuan. Dia yang menjalankan pola komunikasi rohani antara Allah dengan alam realitas di dunia ini. Sebagaimana Quran surat Ali Imran 169 yang artinya, dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Rohani para syuhada pun hidup, apalagi Rasulullah sebagai puncak makhluk rohani. Pastilah dia tetap ada. Demikian halnya kita juga mengenal hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la yang artinya para nabi hidup di dalam kubur dan melaksanakan sholat. Artinya yang hidup tentu rohaninya. Dalam tasawuf, Rasul bukan sekedar figur sejarah, tapi intisari cahaya rohani yang aktif menjadi medan wasilah. Dalam teori medan kuantum,
Resonansi kuantum adalah dua partikel yang bisa terhubung secara non-lokal bahkan ketika berjauhan. Sistem wasilah dalam teori medan resonansi bisa dijelaskan bahwa resonansi kuantum adalah dua partikel yang bisa terhubung secara non-lokal bahkan ketika berjauhan. Seiring dengan hal tersebut, maka ruhani manusia pun bisa beresonansi dengan ruhani Rasulullah, lalu terhubung ke dalam sistem wasilah. Karena wasilah adalah frekuensi ruhani, Rasul adalah pemancarnya sebagai master transmitter yang memancarkan frekuensi ilahi kepada umat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk memperjelas apa yang telah diuraikan, ada baiknya saya sampaikan beberapa simpulan. Yang pertama, bahwa sistem pewahyuan melalui sistem wasilah itu adalah sebuah sistem yang abadi, sistem yang permanen, karena itu berada di alam qadim. Ia tetap aktif dalam bentuk sistem rohani, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang kausa prima, kemudian ruhani Rasul sebagai adaptor dimensional yang mengadaptasi antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ruhani manusia di dunia ini. Rasulullah adalah entitas abadi yang menghubungkan realitas dunia dengan alam qadim. Dalam bahasa tasawuf ilmiah, beliau adalah jembatan dimensional antar multiverse kesadaran hamba menuju Tuhan. Sebagaimana Quran surat Al-Ahzab 45 dan 46. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan sebagai penyeru kepada Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi atau sirojan muniro. Hal ini dimaknai sebagai cahaya yang tidak lekang oleh waktu, cahaya yang abadi. Demikian, mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaiannya. Billahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.